Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami dengan judul sebagai berikut. Adapun data anggota kelompok disertai dengan keterangan waktu penjelasannya. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya diskusi publik di media sosial, khususnya di YouTube. Kolom komentar YouTube bukan hanya tempat pengguna memberikan opini, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang saling terhubung melalui fitur balasan komentar. Pada isu dugaan keracunan akibat program MBG, percakapan publik berkembang cukup masif dan memunculkan berbagai respons, mulai dari kritik terhadap kualitas makanan, evaluasi terhadap pelaksanaan program, hingga pembahasan yang mengarah pada narasi politik. Karena jumlah komentar cukup banyak dan interaksi antar pengguna saling terhubung, maka sulit memahami dinamika percakapan tersebut secara manual. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik percakapan publik, baik dari sisi isi komentar maupun dari sisi struktur jaringan interaksi antar pengguna. Secara khusus, kami ingin mengidentifikasi topik yang dibahas, kecenderungan sentimen dan emosi publik, serta melihat bagaimana komunitas terbentuk dan siapa aktor yang memiliki peran sentral dalam jaringan percakapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan proses crawling komentar menggunakan YouTube Data API sehingga diperoleh data komentar dan balasan komentar yang kemudian disimpan dalam format dataset terstruktur. Setelah itu, dilakukan tahap pra-pemrosesan seperti cleaning, normalisasi, tokenisasi, dan stop word removal agar teks siap dianalisis. Selanjutnya, dilakukan analisis teks yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, analisis topik menggunakan LDA yang menghasilkan 3 topik utama, yaitu pembahasan terkait kualitas makanan dan gizi, evaluasi kebijakan dan tata kelola program, serta narasi politik yang menyertai isu tersebut. Kedua, analisis sentimen menunjukkan bahwa percakapan dinominasi oleh sentimen negatif. Ketiga, analisis emosi menunjukkan bahwa emosi yang paling dominan adalah jijik, diikuti oleh harapan dan kecewa. Selain analisis teks, dilakukan juga social network analysis untuk memetakan struktur interaksi antar pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa jaringan cenderung terpusat pada satu atau dua akun dominan dengan nilai centrality yang tinggi, serta terbentuk beberapa komunitas dengan tingkat modularitas yang menunjukkan adanya pengelompokan diskusi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi analisis teks dan analisis jaringan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana opini publik terbentuk, bagaimana interaksi berlangsung, dan siapa aktor yang berperan penting dalam percakapan digital terkait isu MBG. Baik, setelah sebelumnya kita melakukan crawling data dari komentar YouTube, kemudian juga kita laksanakan pre-processing terlebih dahulu supaya datanya lebih bersih dan lebih berkurang noise-nya. Selanjutnya kita akan melaksanakan topik modeling. Di sini saya menggunakan LDA dan juga menggunakan GenSim. Nah, model ini dipilih karena berdasarkan studi literatur yang sudah saya lakukan, bahwa disebutkan bahwa model inilah yang paling robust dan juga yang paling efisien untuk mencari topik-topik yang tersebar di dalam komentar acak. Nah, pertama tentunya kita akan mengimport library terlebih dahulu, kemudian ini kita lihat kamus-kamus yang tersedia di dalam teksnya. Kemudian di sini kita tentukan dulu berapa jumlah topik yang akan diekstrak. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3 topik saja, kemudian untuk jumlah kata topiknya itu adalah 10, kemudian langsung di-running dan di-training modelnya. Di sini juga kita lakukan perhitungan katanya, kemudian kita simpan dan juga kita lihat topik yang paling dominan. Sehingga ketika kita sudah melihat topik yang paling dominan, kita juga dapat melihat visualisasinya yang akan kita gunakan menggunakan library pylda.vis.gensim. Nah, untuk visualisasinya ini dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, pertama kita lihat untuk kata-kata yang sering muncul dalam kelompok pertama itu kebanyakan membahas terkait dengan anggaran dana, baik itu gratis, uang, program, anggaran, dana, dan seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan untuk topik nomor 1 itu berkaitan dengan anggaran. Dan untuk topik yang kedua
itu berkaitan dengan kualitas dari bahan makanan itu sendiri. Bisa terlihat ada kata-kata racun, kualitas, basi, dan lain-lain. Kemudian untuk topik yang ketiga, itu bisa kita lihat bahwa kebanyakan membahas tentang kualitas dari presiden kita. Karena di sini juga bisa dilihat ada kata proyek, presidennya siapa, serta perintahnya, rakyat pilih, seperti itu. Jadi, dapat kita simpulkan dari ketiga topik yang muncul dalam komentar tersebut, pertama itu membahas terkait dengan anggaran, bagaimana regulasi anggaran dan dana pemerintah terkait dengan makanan bergizi gratis. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana kualitas dari makan bergizi gratis itu sendiri. Kemudian topik yang ketiga itu terkait dengan bagaimana pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus makanan bergizi gratis tersebut. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai analisis sentimen terhadap percakapan publik mengenai dugaan keracunan karena MBG pada video YouTube. Dan untuk model analisis sentimen yang kami gunakan yaitu SVM atau Support Vector Machine. Dan kenapa kami memilih model SVM untuk analisis sentimen? Karena model SVM memiliki kinerja yang baik untuk tugas klasifikasi teks, khususnya pada data seperti komentar YouTube, yang mana model SVM ini mampu merepresentasikan setiap katanya itu menjadi vektor kata. Maka dari itu, kelompok kami memilih SVM untuk model analisisnya. Bagian ini merupakan hasil analisis dan juga visualisasi dari proses analisis sentimen yang sudah kami lakukan. Beberapa tahapan dalam proses ini seperti diantaranya, yang pertama, import library, beberapa library yang dibutuhkan untuk proses pelatihan model seperti Pandas dan juga Matplotlib dan juga beberapa di bawahnya. Lalu selanjutnya, di sini kita memuat dan menampilkan data. Data yang kami gunakan itu diambil dari data yang sebelumnya sudah dilakukan di topik modeling, sehingga data sudah melalui proses pre-processing dan juga sudah tercantum topik dominan untuk setiap komentar dan juga keyword serta label sentimennya. Di sini kami menggunakan label sentimennya itu hanya positif dan juga negatif, dan untuk pelabelannya kami menggunakan metode pelabelan manual oleh setiap anggota kelompok. Lalu selanjutnya di sini kita mempersiapkan datanya. Terdapat sekitar 1.600 data komentar dan juga 1.600 label sentimen untuk setiap komentar. Di sini selanjutnya kami membagi data menjadi dua, yaitu data latih dan juga data uji. Sebanyak 80% data digunakan untuk data latih dan juga 20%-nya digunakan untuk data uji. Selanjutnya, di sini kami membentuk model sentimennya. Kami menggunakan TF-IDF Vectorizer untuk mengubah katanya menjadi vektor TF-IDF. Lalu selanjutnya, di sini proses pelatihan modelnya. Data latih di sini digunakan untuk proses pelatihan model dan juga data ujinya digunakan di proses pengujian di sini. Dan hasilnya kita tampilkan dalam bentuk classification report dengan hasil akhir akurasinya itu sebesar 90%, yang mana hal itu berarti model sudah cukup baik dalam menganalisis setiap label sentimennya. Selanjutnya ada confusion matrix. Di sini merupakan tabel kebenaran antara hasil prediksi dan juga label sebenarnya. Terdapat kesalahan prediksi oleh model sebanyak 5, yang mana model memprediksi labelnya itu menjadi positif, namun dalam label sebenarnya itu negatif. Dan juga sebanyak 27 data diprediksi oleh model sebagai label negatif, padahal data sebenarnya itu positif. Selanjutnya ini terdapat visualisasi dalam bentuk pie chart untuk distribusi sentimen secara keseluruhannya, dan bisa dilihat bahwa sentimen dalam komentar terhadap video dugaan keracunan karena MBG ini didominasi oleh sentimen negatif sebanyak 91,6%, sedangkan sentimen positif hanya sebesar 8,4%. Lalu selanjutnya di sini distribusi sentimen untuk setiap topik. Topiknya itu ada 3. Yang pertama didominasi oleh sentimen negatif juga, yang kedua juga oleh sentimen negatif, dan yang ketiga juga didominasi oleh sentimen negatif. Dari visualisasi dan juga sebaran sentimennya bisa disimpulkan bahwa respon publik itu cenderung bersifat negatif, sehingga percakapannya itu merefleksikan penilaian yang tidak mendukung terhadap program MBG yang kaitannya diduga dengan keracunan. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan serta dari hasil visualisasinya bisa dilihat bahwa hasil analisis sudah mencerminkan tujuan dari analisis sentimen sendiri, yaitu untuk menangkap kecenderungan umum opini publik. Nah, untuk menganalisis emosi di sini kami menggunakan metode Zero Shot Text Classification dengan model bahasa pralati XLM Roberta Large SNLE. Metode ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi teks ke dalam kategori emosi tertentu tanpa memerlukan proses pelatihan ulang menggunakan data berlabel khusus. Jadi di sini langkah-langkah
yang kita lakukan untuk menganalisis emosi. Oke, pada tahap awal di sini kita melakukan instalasi dan pemanggilan library. Lanjut, kita mengambil data. Terus di sini kita melakukan metode Zero Shot Text Classification dengan model XLM Roberta Large SNLE. Di sini kita membagi menjadi 7 kategori emosi, yaitu marah, kecewa, sedih, takut, senang, harapan, dan jijik. Nah, pada sel selanjutnya di sini kita menganalisis emosi. Setiap komentar dianalisis untuk mengikuti tingkat kecocokan terhadap 7 kategori emosi menggunakan pendekatan entailment scoring. Jadi, model ini menghasilkan confidence score untuk setiap kategori. Label dengan nilai tertinggi dipilih sebagai emosi dominan. Nah, setelah emosi dominan diperoleh, dilakukan pemetaan ke dalam kategori sentimen, di mana negatif itu marah, kecewa, sedih, takut, jijik, dan positif itu senang dan harapan. Nah, setelah itu kita melakukan visualisasi. Yang pertama itu visualisasi pie chart. Diagram lingkaran menunjukkan proporsi keseluruhan emosi dalam komentar berdasarkan hasil yang ditampilkan sebelumnya. Emosi jijik di sini mendominasi, diikuti oleh marah, diikuti oleh harapan, kecewa, senang, takut, sedih, dan marah. Dominan emosi negatif menunjukkan bahwa isu dugaan keracunan MBG memicu respon emosional yang kuat dan cenderung reaktif. Menariknya, dominasi jijik mengidentifikasikan bukan hanya ketidaksetujuan, tetapi juga reaksi moral atau penolakan yang kuat terhadap isu tersebut. Artinya, publik tidak hanya tidak setuju, tetapi merasa terganggu oleh MBG tersebut. Lanjut, ada heat map. Heat map di sini menunjukkan distribusi emosi pada setiap topik dari hasil pemodelan sebelumnya. Warna yang lebih gelap menunjukkan intensitas emosi yang lebih tinggi. Nah, dari visualisasi ini, terlihat bahwa beberapa topik didominasi oleh emosi negatif, yaitu emosi jijik. Ini menunjukkan bahwa reaksi emosional publik tidak merata di semua topik. Artinya ada topik spesifik yang dalam diskusi MBG yang menjadi pemicu utama kemarahan atau kekecewaan publik. Yang ketiga ada multi-bar chart. Nah, bisa dilihat. Visualisasi ini menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam setiap kategori emosi. Fungsinya adalah untuk memahami konteks penyebab emosi tersebut. Nah, pada emosi jijik ini didominasi oleh gratis, basi, anak, beracun, sekolah. Senang, gratis, bersyukur, korupsi. Terus ada takut, keracunan, anaknya, Indonesia lebih Prabowo, dan lainnya. Nah, emosi yang muncul bukanlah respon abstrak, tetapi dipicu oleh konteks diskusi yang konkret. Ini memperkuat bahwa respon publik bersifat reaktif terhadap substansi isu, bukan sekedar opini tanpa dasar. Dengan digunakan untuk memahami bagaimana pola interaksi antar pengguna terbentuk, serta untuk mengidentifikasi aktor yang memiliki peran dominan dalam diskusi. Dalam penelitian ini, jaringan dibangun berdasarkan hubungan komentar dan balasan komentar antar pengguna. Node dalam jaringan merepresentasikan akun pengguna YouTube, sedangkan Edge merepresentasikan hubungan interaksi berupa komentar atau balasan komentar. Karena interaksi memiliki arah, yaitu dari pemberi komentar ke penerima komentar atau pemilik video, maka jaringan ini termasuk directed graph. Secara keseluruhan, jaringan ini terdiri dari 1440 nodes dan terdiri dari 1535 edge. Jumlah ini menunjukkan bahwa terdapat ribuan pengguna yang terlibat dalam percakapan dengan hubungan interaksi yang relatif padat. Di sini saya akan menjelaskan hasil community detection. Dalam analisis jaringan, saya menggunakan modularity dengan resolusi 1.0. Pada satu akun ini, jaringan dengan satu akun diperoleh nilai modularity sebesar 0,221 dengan jumlah komunitas sebanyak 55. Nilai modularity ini tergolong rendah hingga sedang, yang menunjukkan bahwa struktur komunitas dalam jaringan ini tidak terbentuk secara kuat. Secara visual, jaringan terbentuk pola radial atau menyerupai bintang. Hampir seluruh node terhubung ke satu akun utama. Di sini terdapat dibedakan dalam bentuk warna. Ada yang berwarna peach, hijau, hijau muda, hijau tua, ungu, biru, dan toska. Interaksi antar pengguna selain akun utama sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi bersifat sangat terpusat dan tidak membentuk kelompok-kelompok diskusi yang solid. Dengan kata lain, mayoritas pengguna hanya merespon akun utama, tanpa terjadi interaksi horizontal yang sangat signifikan antar sesama pengguna. Terus di sini saya membuat pada dua akun untuk menjadi pembanding dengan satu akun yang tadi sebelumnya. Di sini nilai modularity-nya
tetap menggunakan resolusi 1.0 dengan nilai modularity 0,479 dengan jumlah komunitasnya sebanyak 60. Nilai modularity mendekati 0,5 menunjukkan bahwa komunitas dalam jaringan lebih kuat dan lebih terdefinisi dibandingkan dengan skenario yang satu akun. Secara visual, jaringan terbentuk menjadi dua klaster terbesar ya. Ini di sini ada yang berwarna hijau tua dan ini berwarna kuning. Keberadaan dua aktor dominan menyebabkan interaksi menjadi lebih terdistribusi. Pengguna tidak hanya berfokus pada satu akun, tetapi terbagi menjadi dua pusat diskusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis centrality digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan atau pengaruh suatu node dalam jaringan. Dalam penelitian ini digunakan dua ukuran, yaitu degree centrality dan betweenness centrality. Pada jaringan satu akun ini, nilai degree centrality pada video owner mencapai 1118, sedangkan rata-rata degree lainnya hanya sebesar 0,63. Perbedaan yang sangat jauh ini menunjukkan bahwa jaringan sangat bergantung pada suatu aktor utama. Struktur jaringan memiliki diameter sebesar 2 dengan dinormalis dulu, dengan average path length sebesar 1,0789. Artinya hampir semua node dapat terhubung satu sama lain melalui jalur yang sangat pendek, dan sebagian besar jalur komunikasi lewat video owner. Hal ini menegaskan bahwa jaringan bersifat sangat terpusat dan membentuk pola star network, karena akun YouTube ini memiliki sifat yaitu satu pemilik pengguna, akun pengguna dikomentari oleh banyak akun. Pada jaringan dua akun, degree centrality-nya mencapai 1836 dengan rata-ratanya 1083. Diameter jaringan meningkat menjadi 3 dengan average path-nya sebesar 1,087. Nilai ini menunjukkan bahwa jaringan tetap memiliki jarak antar node yang pendek, namun distribusi jalur komunikasi menjadi lebih luas karena adanya dua pusat interaksi. Selain itu, analisis betweenness centrality menunjukkan bahwa kedua akun dominan memiliki peran sebagai penghubung antar komunitas. Node dengan betweenness tinggi berperan strategis dalam aliran informasi, karena banyak jalur pendek antar node melewati akun tersebut. Seperti ini. Sebagai kesimpulannya, analisis jaringan menunjukkan bahwa struktur komunikasi pada komentar YouTube sangat dipengaruhi oleh jumlah aktor dominan. Ketika hanya terdapat satu akun utama, jaringan menjadi sangat terpusat dan komunitas yang terbentuk cenderung lemah. Namun ketika terdapat dua aktor dominan, struktur komunitas menjadi lebih kuat dan lebih terdefinisi meskipun jaringan tetap menunjukkan karakteristik terpusat. Nah, di sini juga kita dapat melihat data laboratorinya dengan centrality dan community yang digunakan. Terus layout yang digunakannya itu saya menggunakan Frusterman Reingold. Terus supaya lebih terlihat agak berjarak, saya menggunakan expansion.